Syekhina Khalil. Ulama besar yang digelar oleh para kiai sebagai syekhuna ini mempunyai banyak karomah tentunya. Sebenarnya istilah karomah berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti mulia. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Di antara karomah Syekhina Khalil diantaranya satu, membelah diri. Saktian lain dari Syekhina Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren saat berceramah. Syekhina Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita diambil dari Ki Khozi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Syekhina Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong oleh Syekhina Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Syekhina Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Yang kedua, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam sebuah buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Syekhina Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, pengarang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi. Namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil, untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit. Kakinya kejatuhan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Syekhina Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Syekhina Khalil. Muncullah Syekhina Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Syekhina Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Syekhina Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Karomah yang ketiga, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah,
maka diputuskan untuk sowan ke Syekhina Khalil. Sampainya di rumah Syekhina Khalil, sebagaimana biasanya, dia tersebut sedang mengajarkan kitab nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum Kiai, ucap salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Syekhina Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Syekhina Khalil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu kitab yang dikaji oleh Syekhina Khalil kebetulan sampai pada kalimat qama zaitun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta merta Syekhina Khalil berbicara sambil menunjuk kepada huruf qama zaitun. Za, karena pengajian ini sampai qama zaitun, ya qama zaitun ini saja pakai sebagai penangkal, seru Syekhina Khalil dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Yai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Syekhina Khalil. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Syekhina Khalil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaroban penangkal dari Syekhina Khalil. Keesokan harinya seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya sebuah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Khalil Bangkalan. Tiba di kediaman Syekhina Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Syekhina Khalil, mereka menyerahkan hasil panenannya ke pondok pesantren bertukar-tukar. Sejak itu berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Kisah karomah beliau yang keempat yaitu ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju ke Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan. Kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh.
Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Syekhina Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu." "Syekhina Khalil? Siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah Syekhina Khalil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami, insya Allah. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Syekhina Khalil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Syekhina Khalil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya. Ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi," pinta Syekhina Khalil. Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Syekhina Khalil. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemukah?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan." Kembali lagi temui Syekhina Khalil. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Syekhina Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali, baru setelah ketiga kalinya Syekhina Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean." "Terima kasih Kiai," jawab suami. "Tapi ada syaratnya," pinta Syekhina Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang tersebut. Lalu Syekhina Khalil berkesan, "Setelah ini kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampai diceritakan kepada orang lain kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" "Insya Allah sanggup Kiai." "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Syekhina Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Syekhina Khalil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya, benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya Dek, saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Syekhina Khalil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berada pada seorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Karomah yang kelima Syekhina Khalil yaitu belajar secara gaib. Syekhina Khalil adalah guru utama yang mencetak banyak ulama besar di Jawa Timur sampai sekarang meski sudah meninggal. Banyak ulama yang mengaku belajar secara gaib dengan Syekhina Khalil. Banyak cara dilakukan untuk belajar kitab secara gaib dari ulama tersyhur ini. Salah satunya dengan berziarah serta bermalam di makam beliau. Seperti pernah dikisahkan, Ki Anwar Siraj, pengasuh BP Nurul Dolam Bangil Pasuruan. Saat mempelajari kitab Alfiyah, beliau mengalami kesulitan. Padahal kitab yang berupa gramatika bahasa Arab tersebut merupakan kunci untuk mendalami kitab-kitab lain. Ki Anwar Siraj sudah mencoba berguru kepada kiai besar di hampir semua penjuru Jawa Timur, tapi hasilnya nihil. Suatu ketika, seperti dikisahkan Ustadz Muhammad Salim, salah satu santri pondok pesantren Nurul Dolam, Ki Anwar Siraj dapat petunjuk agar mempelajari kitab Alfiyah di maqam Syekhina Khalil. Petunjuk gaib itu pun dilaksanakan selama sebulan penuh.
Ki Anwar Surah ziarah di makam Syekhina Khalil Bangkalan. Di makam itu dia mempelajari kitab Alfiyah. Akhirnya Ki Anwar bisa menghafal Alfiyah. Banyak ulama generasi sekarang yang meski tidak pernah ketemu fisik dan bahkan lahirnya jauh sesudah Mbah Syekhina Khalil meninggal, mengakui kalau perintis dakwah di Pulau Madura ini adalah guru mereka. Bukan guru secara fisik, melainkan guru secara batin atau ghaib. Karomah beliau yang keenam, berguru dalam mimpi. Pada waktu Syekhina Khalil masih muda, ada seorang kiai yang terkenal di daerah Wilungan Pasuruan bernama Abu Darin. Kealimannya tidak hanya terbatas di lingkungan Pasuruan, tapi sudah menyebar ke berbagai daerah lain termasuk Madura. Syekhina Khalil muda yang mendengar ada ulama yang mumpuni itu terbetik di hatinya, ingin menimba ilmunya. Setelah segala berbekalan persiapkan, maka berangkatlah Syekhina Khalil muda ke pesantren Abu Darin dengan harapan dapat segera bertemu dengan ulama yang dikagumi itu. Tapi alangkah sedihnya ketika dia sampai di pesantren Wilungan. Ternyata Kiai Abu Darin telah meninggal dunia. Beberapa hari sebelumnya hatinya dirundung duka dengan kepergian Kiai Abu Darin. Namun karena tekad belajarnya sangat menggelora, maka Mbah Syekhina Khalil muda segera sowan ke makam Kiai Abu Darin. Tibanya di makam Abu Darin, Mbah Syekhina Khalil muda lalu mengucapkan salam, lalu berkata, "Bagaimana saya ini Kiai? Saya masih ingin berguru pada Kiai, tetapi Kiai sudah meninggal," desah Syekhina Khalil muda sambil menangis. Syekhina Khalil muda lalu mengambil sebuah mushaf Al-Quran, kemudian bertawasul dengan membaca Al-Quran terus menerus sampai 41 hari lamanya. Pada hari ke-41 tiba-tiba datanglah Kiai Abu Darin dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Kiai Abu Darin mengajarkan beberapa ilmunya kepada Syekhina Khalil muda. Setelah dia bangun dari tidurnya, lalu Syekhina Khalil muda serta-merta dapat menghafal kitab Imriti, kitab Asmuni, dan Alfiyah. Karomah berikutnya Syekhina Khalil itu tentang santri mimpi dengan wanita. Pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Syekhina Khalil, gurunya sendiri. Menjelang subuh terdengar Syekhina Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Syekhina Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" tanya Syekhina Khalil dengan nada tinggi. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Syekhina Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid. Syekhina Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Syekhina Khalil.
Petok adalah jenis pisau kecil dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali. Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, sudah selesai Kiai, ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis, perintah Syekhina Khalil kepada Bahar santrinya. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekhina Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu, santri Bahar diusir oleh Syekhina Khalil seraya berucap, "Hei santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Syekhina Khalil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dan perasaan senang dan mantap, santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Syekhina Khalil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu santri yang mendapat isyarah mencuri ilmu Syekhina Khalil itu menjadi kiai yang sangat alim yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Karomah berikutnya Syekhina Khalil, yaitu jawaban Syekhina Khalil yaitu tongkat Mbah Khalil dan sumber mata air. Suatu hari Syekhina Khalil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Syekhina Khalil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Syekhina Khalil menancapkan tongkatnya ke tanah. Di arah lubang bekas tancapan Syekhina Khalil tadi memancarlah sumber air yang sangat jernih. Semakin lama semakin besar, bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kolal Asror Legundi. Letaknya sekitar 1 kilometer sebelah selatan komplek pemakaman Syekhina Khalil Bangkalan. Demikian biografi dan beberapa karomah Syekhina Khalil Bangkalan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.